Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Isntia Wardah dengan NIM 22810200062. Saya dari kelas 4 PBAB. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran. Apa saja sih model pembelajaran itu? Yang pertama, ada problem based learning atau disebut juga dengan PBL. Yang kedua, ada project based learning atau disebut juga dengan PJBL. Yang ketiga, ada discovery based learning atau disebut juga dengan DBL. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu ada latar belakang, landasan teori, karakteristik, tujuan, peran guru, peran siswa, dan kedudukan materi. Sebelum ke pembahasan, apa sih yang disebut dengan PBL, PJBL, dan DBL? Yang pertama, ada problem based learning atau PBL, yaitu merupakan metode pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat kegiatan belajar. Nah, siswa diberikan masalah dunia yang nyata untuk dipecahkan sehingga mereka aktif mencari solusi dan ilmu pengetahuan baru yang relevan. Yang kedua, project based learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Nah, si peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kemudian yang terakhir ada discovery based learning atau disebut juga dengan DBL, merupakan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Yang pertama ada latar belakang dari ketiga model pembelajaran tersebut, yaitu PBL, PJBL, dan DBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menekankan pada pembelajaran aktif. Ketiga model ini muncul sebagai alternatif dari model pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru dan menekankan pada hafalan. Setelah latar belakang ada landasan teori. Landasan teori dari PBL, PJBL didasarkan pada teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa siswa belajar dengan membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan DBL didasarkan pada teori belajar penemuan yang menyatakan bahwa si siswa belajar dengan menemukan konsep dan prinsip-prinsip baru melalui eksplorasi dan eksperimen. Kemudian ada karakteristik. Yang pertama PBL. Karakteristik dari PBL yaitu berpusat pada masalah, siswa bekerja sama dalam kelompok, siswa belajar mandiri, guru bertindak sebagai fasilitator. Kemudian karakteristik dari PJBL berpusat pada proyek, siswa menghasilkan produk akhir, siswa belajar mandiri, kemudian si guru bertindak sebagai fasilitator juga. Yang terakhir, karakteristik dari DBL. Yang pertama berpusat pada penemuan, siswa belajar melalui eksplorasi dan eksperimen, si siswa belajar mandiri, dan guru bertindak sebagai fasilitator. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama PBL. Tujuan dari PBL yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya meningkatkan kemampuan belajar mandiri. Dan yang selanjutnya meningkatkan kerja sama tim. Kemudian tujuan dari PJBL. Yang pertama meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, kemudian meningkatkan kemampuan belajar mandiri, kemudian meningkatkan juga kerja sama tim, dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang terakhir tujuan dari DBL, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kemudian untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemudian meningkatkan kemampuan belajar mandiri, kemudian meningkatkan rasa ingin tahu. Sebenarnya tujuan dari PBL, PJBL, dan DBL itu sama ya, hampir sama, cuman ada satu atau dua lah yang berbeda gitu. Kemudian yang selanjutnya ada peran guru. Peran guru yang pertama dalam PBL yaitu peran si guru menyediakan masalah, kemudian membimbing siswa dalam proses pemecahan masalah, kemudian memberikan umpan balik. Nah, mungkin itu kalau peran guru dari segi PBL. Yang kedua peran guru dalam PJBL. Yang pertama,
memandu si siswa dalam memilih proyek, kemudian memberikan sumber belajar, kemudian memberikan umpan balik. Yang ketiga, peran guru dalam DBL. Yang pertama, menyediakan bahan dan alat, kemudian membimbing siswa dalam proses penemuan, dan yang ketiga, si guru memberikan umpan balik. Setelah peran guru, kemudian sekarang ada peran siswa. Yang pertama, PBL. Peran siswa sebagai mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, mencari solusi, dan juga mempresentasikan solusi. Peran siswa di PJBL, yang pertama ada memilih proyek, merancang proyek, melaksanakan proyek, dan mengevaluasi proyek. Kemudian DBL, peran siswa melakukan eksplorasi, melakukan eksperimen, menarik kesimpulan, dan juga mempresentasikan hasil. Setelah ada peran siswa, kemudian ada kedudukan materi atau buku ajar. Yang pertama, PBL. Materi digunakan sebagai sumber belajar siswa mencari informasi dari berbagai sumber. Kemudian PJBL. Materi digunakan sebagai sumber belajar si siswa mencari informasi dari berbagai sumber. Kemudian DBL. Nah, materi digunakan sebagai panduan siswa belajar melalui eksplorasi dan juga eksperimen. Jadi mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai PBL, PJBL, dan DBL. Jadi kesimpulannya, DBL biasanya lebih cocok untuk siswa yang lebih muda. Kemudian DBL dapat membantu si siswa dan mengembangkan ingin tahu dan minat belajar. Kalau PBL biasanya lebih cocok untuk siswa yang lebih tua. PBL dapat membantu si siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang terakhir PJBL. Kalau PJBL biasanya dapat digunakan untuk semua tingkatan usia. PJBL juga dapat membantu si siswa mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen proyek. Nah, model pembelajaran yang terbaik adalah model yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si siswa. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.